Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, puji Tuhan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menemukan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Oki Raharjo. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dari Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam arti kata lain, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami ujian dari Tuhan, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, firman Tuhan berkata, berbahagialah. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, bersukacitalah. Tidak ada alasan untuk kita meratapi diri, menangis, menyesal, atau meraung-raung seperti orang yang tidak berpengharapan ketika kita mengalami situasi yang kedukaan atau situasi yang menurut kita adalah situasi tidak nyaman, tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi tentu rasanya juga tidak etis ketika ada orang mengalami musibah kemudian kita berkata, "Selamat ya untuk kecelakaan yang Anda alami. Puji Tuhan Anda telah sakit. Selamat ya Anda mengalami dikejar-kejar utang." Kita mungkin tidak tega untuk berkata seperti itu. Tapi firman Tuhan sudah mengajarkan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai pencobaan ini artinya kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kita mengalami celaka, kita mengalami situasi yang buruk, kita mengalami situasi yang menurut kita tidak baik. Mungkin Anda sudah mengalami sakit, ternyata masih dikejar utang, ternyata masih keluarga berantakan, ternyata masih harus menghadapi dikeluarkan dari pekerjaan dan sebagainya yang menurut Anda tidak menyenangkan. Kalau menurut istilah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga kerubuhan tembok, dah habis tak berdaya. Adakah situasi-situasi seperti ini sedang Anda alami pada hari belakangan ini? Ketika kita mengalami pencobaan, banyak orang bingung, Tuhan itu mencoba yang menguji sih? Menurut saya nggak usah dipikirkan. Ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan, bisa jadi itu adalah pencobaan, ujian. Karena Tuhan itu juga seringkali ngetes kita, nguji kita dalam berbagai hal yang kita hadapi. Firman Tuhan, pencobaan itu diterjemahkan menjadi temptation. Kita dicobai sama seberapa kuat iman kita kepada Tuhan. Kita diuji sampai seberapa kita punya harapan kepada Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, dia harus siap mengalami pengujian, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, menghadapi situasi tidak menyenangkan, mengalami tes-tes dari Tuhan. Kalau Anda level anak-anak, iman anak-anak, level anak kecil, anak TK itu tidak pernah ada ujian. Kalau Anda tahu TK, saya juga termasuk seorang pengajar. Di TK itu tidak ada yang namanya UTS, tidak ada yang namanya UAS. Ya ujiannya yang mereka diminta mewarnai, mereka diminta menggambar, itu aja. Tidak ada ujian bagi anak-anak. Bagi Anda, bagi kita yang Kristennya, tingkat pengenalan kita akan Kristus masih level anak-anak, masih level bawah, masih level dasar, yang nggak akan ada ujian-ujian. Paling kita cuma mengalami situasi-situasi yang ya menurut kita masih bisa diatasi lah. Tapi begitu kita mengalami kenaikan tingkat, mengalami iman yang semakin dewasa, iman yang semakin bertumbuh, hati-hati. Ada banyak pencobaan, ada banyak ujian yang akan kita hadapi. Diuji sakit, diuji ekonomi, diuji masalah keluarga, diuji masalah hubungan dengan orang lain, diuji karakter kita, dicobai masalah-masalah kita menghadapi keputusan-keputusan yang ada di depan kita. Dan tujuannya
untuk membuktikan seberapa iman kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita ini diuji sama Tuhan hari demi hari. Iman kita ini diuji, dites, dan mengalami seleksi dari Tuhan. Apakah benar-benar tekun di dalam Tuhan atau tidak? Adakah ketika kita mengalami situasi yang menyenangkan, kita tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap bersuka cita dan percaya bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ketika Anda mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini, kami baru saja mengalami situasi yang menyenangkan. Saya pribadi dan keluarga. Bagaimana tidak di bulan Oktober ini yang seharusnya saya berbahagia, beberapa jam lagi bahkan usia saya bertambah, beberapa jam lagi saya ulang tahun. Jadi bulan Oktober ini menjadi kesan buat saya. Tapi begitu masuk bulan Oktober, saya dinyatakan mengalami COVID. Dan ini COVID bukan yang pertama kali, kedua kalinya. Terakhir saya mengalami 2 tahun yang lalu pada akhir 2020. Begitu masuk Oktober, 1 Oktober saya dinyatakan COVID untuk yang kedua kalinya dalam varian Omikron. Dan itu tentu memukul kami semua, bukan hanya saya, istri dan anak saya juga mengalami COVID. Ketika kami dinyatakan COVID, saya kumpulkan keluarga saya, istri dan anak. Doa kami bukan meraung-raung, bukan menangis-nangis seperti orang tidak berpengharapan, lalu nyanyinya hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Tidak, kami bersatu hati, kami berdoa, kami berkata, saya berkata di dalam doa, kami bersyukur Tuhan untuk COVID yang kami alami. Kami percaya Tuhan baik di balik semua yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya ada kebaikan Tuhan di balik semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kalau kami boleh COVID, itu karena kebaikan Tuhan. Kami boleh mengalami situasi-situasi yang baik. Dan tidak hanya cukup kami mengalami COVID, kami mengalami situasi tekanan ekonomi yang tidak menyenangkan. Ada banyak hal yang menguras ekonomi kami di sela-sela kami sakit. Kami harus menyelesaikan banyak hal secara keuangan. Uang terbayar untuk beberapa hal yang tidak kami duga. Padahal kami juga membutuhkan perawatan kami sendiri yang sedang sakit. Sekali lagi kami datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami alami dan ada. Kami nggak ngerti apa yang terjadi ke depan. Kami nggak ngerti apa yang harus kami alami ke depan di hari-hari berikutnya. Tapi kami percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Karena itu setiap kali kita menghadapi situasi yang menyenangkan, percayalah Tuhan itu sedang ngetes, uji iman kita ini. Seberapa kita kuat di dalam Dia, atau kita hanya cari berkat, hanya cari mujizat saja. Kalau Kristenmu hanya sekedar cari berkat, hanya cari mujizat, mohon maaf, Kristenmu belum dewasa. Tingkat mengikut Kristusmu masih level anak-anak, belum dewasa. Tapi ketika dalam situasi yang paling sulit, kita tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di balik situasi tidak menyenangkan ini, Tuhan Yesus tetap baik. Percaya ada hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan akan berikan pada kita. Tanpa kita perlu meraung-raung, tanpa kita perlu meminta-minta, berkat mujizat Tuhan buat jadi akan bagi kita sendiri. Dan kami melihat hari demi hari pertolongan Tuhan itu ajaib bagi kami. Pemeliharaan Tuhan itu ada saja bagi kami. Anugerah demi anugerah itu kami alami. Bahkan ketika sudah tes swab yang kedua masih dinyatakan positif pun, kami percaya Tuhan tetap baik. Kami tidak tahu bagaimana finalnya, tapi kami yang percaya dan yakin akhir dari segala akhir adalah kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Seri firman Tuhan ini mungkin tidak menyenangkan, tapi mau saya sampaikan bagi Anda semua, bagi kita semua. Berbahagialah ketika kita mengalami pencobaan. Bersukacitalah ketika kita diuji sama Tuhan. Sebab Tuhan mau melihat seberapa kekuatan iman kita di dalam Dia. Seberapa ketahanan iman kita di dalam Dia.
Adakah kita sungguh-sungguh setia? Adakah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia? Adakah terbukti iman kita ini adalah iman yang asli atau iman kualitas KW? Atau kita hanya sekedar pengikut Kristus yang cari-cari sesuatu? Percaya di dalam segala situasi, dalam apapun juga yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah dan baik untuk kita semua. Ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan punya rencana yang istimewa. Mari kita datang pada Tuhan, angkat tanganmu, kita berdoa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan sharing, rekaman firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Engkau menguatkan iman yang lemah, kaki yang goyah, lutut yang gentar, di dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan yang ajaib dari kerajaan surga dinyatakan. Sehingga ujian apapun juga, masalah apapun juga, pergumulan apapun juga, pencobaan apapun juga yang dialami, dihadapi oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun itu, kiranya kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, yang undur dari Tuhan, Tuhan tarik kembali untuk dia kembali setia kepada-Mu Tuhan. Yang dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, masalah hubungan apapun, Tuhan boleh campur tangan menyelesaikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan di atas segala sesuatu yang ada. Tuhan punya rencana yang indah dan istimewa atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bagi Anda yang mengalami pencobaan. Selamat bagi Anda yang mengalami situasi yang celaka hari ini. Selamat bagi Anda yang mengalami diizinkan dicobai oleh Tuhan apapun itu. Selamat karena apa? Tuhan akan melihat bahwa kekuatan iman Anda teruji. Saya tidak mengasihani Anda. Saya justru memberikan selamat dan berbahagia untuk Anda yang mengalami pencobaan. Tetap setia sampai kami sakit. Tuhan Yesus memberkati.